Selamat malam semuanya. Halo halo halo. Pada mulai masuk ya? Halo malam semuanya, malam malam malam. Malam Kak Dwi, malam Kak Endah, malam Kak Atif, malam Kak Sudaryanto. Selamat datang ya di Dewa Talks. Suaraku, jelas? Mukaku juga kelihatan nggak, teman-teman? Oke. Nah, ini kan, teman-teman baru masuk dan mungkin ada yang baru pertama kali nih. Nah, itu mungkin boleh untuk option chat-nya diganti dari to all panelists, jadi to all panelists and attendees. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat chat-nya nih. Kalau misalkan sekarang kan masih ke to all panelists, jadinya yang bisa lihat chat teman-teman hanya ke panelis aja nih, cuman ke aku, Panas, dan Pak Edi, dan orang-orang yang menjadi panelis hari ini. Nah, oke. Oke, udah pada ganti ya. Nah, di sini, teman-teman ada yang baru pertama kali ikutan Dewa Talks? Banyak juga. Oke, saya. Oke, aku izin mau launching polling ya teman-teman eee, sambil aku nanti jelasin sedikit mengenai Dewa Talks. Nah, ini aku mau launching polling supaya aku tahu nih background teman-teman dari mana dan, pekerjaan teman-teman apa, apakah masih mahasiswa atau sudah karyawan. Aku minta tolong isi ya teman-teman untuk polling ini, bentar aku launch dulu. Oke, udah keluar ya teman-teman, aku minta tolong isi. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, halo, salam kenal, aku Lintang dari Dewa Web. Dan hari ini, kita, akan membahas mengenai tips and trick on maximizing and analyzing on page SEO. Nah, bagi yang belum tahu Dewa Web sebelumnya, jadi Dewa Web adalah, layanan cloud hosting terpercaya di Indonesia yang sudah tersertifikasi ISO 27001 dan kita ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu kita selalu mengadakan webinar ini secara rutin, minimal seminggu sekali untuk membantu teman-teman yang udah ada di sini mengembangkan bisnis teman-teman agar bisnis teman-teman bisa lebih, maksimal lagi secara online. Dan kami berharap bahwa webinar yang kita lakukan rutin ini bisa, membantu teman-teman untuk sukses online. Nah, lalu, bagi yang sudah hadir hari ini, eee, mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih itu, SEO on page ya, teman-teman. Jadi, mmm, on page SEO itu adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi page rank, dari halaman teman-teman, agar bisa, masuk ke halaman pertama di Google. Nah, semakin baik optimasi yang dilakukan oleh teman-teman, maka semakin besar juga peluang, halaman situs teman-teman ada di halaman pertama di mesin pencarian di Google. Nah, jadi penting ya teman-teman untuk bisa memaksimalkan dan juga menganalisa, SEO yang sudah teman-teman lakukan. Nah, pada hari ini kita sudah mengundang Pak Anas atau Pak Nur Anasta atau yang sering dikenal dengan Mbak Anas. Nah, Mbak Anas ini adalah, guru SEO Indonesia dan juga co-founder dan executive council dari Asosiasi Praktisi SEO Indonesia. Nah, Pak Anas itu sudah, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia SEO. Jadinya, Pak Anas juga siap membantu teman-teman atau praktisi SEO yang sudah hadir hadir di webinar hari ini untuk bisa, memaksimalkan dan juga menganalisa, SEO on page teman-teman nih. Jadi bisa lebih, baik lagi dan maksimal lagi. Nah, mungkin dari Pak Anas boleh, menyapa teman-teman yang udah ada hari ini, Pak Anas? Oke, halo halo, selamat malam semuanya. Malam-malam kita belajar SEO bareng-bareng ya. Apa kabar semuanya? Oh, rame banget nih, ternyata ada berapa nih? 96 Iya. partisipan. Wah, seru banget ini pasti. Suara panas kedengeran nggak teman-teman? Dan kamera panas kelihatan nggak? Kedengeran nggak teman-teman? Jelas? Jelas, cukup jelas ya? Oke. Sip, 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 sip. Oke. Wow, ada yang kurang jelas katanya tuh. Untuk Adinda Tribuana bilang kurang jelas gitu. Kurang apanya nih? Kurang mungkin tapi apanya? yang lainnya jelas, mungkin ini Kak, mungkin bisa di-restart, jelas banget, Pak.
Oh ya, itu ada yang sampai caps lock Caps lock. jelas banget Pak, itu kenceng gitu. Iya, iya. Oke, itu Sebelumnya makasih ya Pak Anas udah mau ngisi di webinar dan sharing-sharing untuk teman-teman Dewa Talks yang udah ada hari ini mengenai SEO on page. iya, siap Terima siap kasih siap. Pak Anas. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu sedikit teknis mengenai webinar hari ini dulu kepada teman-teman Dewa Talks yang udah ada hari ini. Nah, bagi teman-teman, nanti kalau misalkan kalian punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Anas, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di box Q&A. Nanti pertanyaannya akan dipilih dan jawab pada sesi Q&A ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang bingung, bisa langsung tulis di box Q&A. Nanti akan dijawab pada sesi Q&A. Nah, kalau misalkan ada istilah-istilah yang kurang mengerti, ini Pak Anas mau selesain semua materi dulu baru Q&A atau sambil ada, misalnya ada istilah yang kurang mengerti, Pak Anas mau interaksi aja gitu, Pak Anas? Mendingan materi dulu, habis itu kita Q&A sih. Soalnya Oke. kalau dari 96 ada yang nyela, 96 nanya, nggak kelar. Iya, iya, oke, Kelarnya betul, besok betul. pagi. Waduh, iya, iya, oke, oke, siap, siap. Oke, begitu ya teman-teman, jadi tulis pertanyaan dulu di Q&A, nanti akan dijawab pada sesi Q&A. Udah Tes. aman. Oke, silakan Pak Anas. Oke, biar koneksinya juga lebih baik, aku videonya aku stop dulu kali ya, jadi pause dulu ya. Boleh Pak Anas. Ya. Oke, so basically hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng ya, untuk on page SEO. Basically kita pengen tahu maximizing and analyzing your on page. Kenapa ini penting? Karena ya tadi yang sempat saya bicarakan sebelumnya bahwa on page itu adalah salah satu pilar dari SEO. On page, off page, dan konten. Ya kan? Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah belajar digital marketing masih setuju bahwa content is the king, ya kan? Oke, kalau dari SEO, content is the king itu betul, ya kan? Marketing is the queen, ya kan? Marketing is the queen, dengan kata lain marketing itu yang menjalani, kalau kita ngomong main catur ya, queen itu kan gerakannya lebih luas. So, marketing is the queen. Nah, on page atau kita ngomongin technical SEO itu papan caturnya. Jadi mau seluas apapun, sehebat apapun queen-nya, king-nya, kalau misalnya papan caturnya diambil, kita bisa ngapain? Nah, on page itu seperti itu. Oke, okay? So kita langsung saja. Sebentar. Nah, kita mulai dari the basic. Basic banget. Jadi dengan kata lain, kita nggak usah mikir yang ribet-ribet mengenai algoritma lah, update Google dan segala macam, ya kan? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa untuk di skip. Nggak bisa. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada ini, website akan bentuknya jadi lucu, jadi ngaco, gitu kan? Nah, apa aja sih itu? Simple banget, easy way banget, bener-bener gampang. Jadi kalau kita ngomongin sebuah struktur dari sebuah website, jelas ada URL, ada title, ada meta description, dan ada heading. Setuju ya? Mungkin teman-teman yang biasa pakai WordPress atau mungkin teman-teman mahasiswa yang sedang membuat website pasti tahu bahwa ini udah sangat-sangat basic ya. Oke, kita mulai dari sebentar. Sebelum kita lanjut, kita harus setuju dulu nih struktur search engine result page itu seperti apa. Ini contohnya kita ngelihat kata kuncinya Software Cloud ERP Indonesia. Di sini ada bagian atas itu kita bisa ngelihat iklan, ya kan? Di situ ada tulisannya AD kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, kalau nggak salah iklan, tulisannya di situ benar-benar iklan. Terus kita di sini kita ngelihat ada versi organiknya, ya. Kita setuju bareng-bareng bahwa struktur search engine result page itu seperti ini, ya kan? And then kita juga harus setuju juga bahwa struktur snippet itu yang muncul itu seperti ini. Jadi kita ngeliat ada title, ada meta description, ada URL-nya, kemudian ada setlink-nya mungkin. Nah, kita setuju bareng dulu ya struktur snippet itu seperti apa. Oke, kita move on. Nah, kalau kita tadi udah ngobrolin bahwa easy way adalah URL, title, meta description, dan heading, ya kan? Kita ngeliat URL simple rule-nya untuk SEO itu seperti apa sih, ya kan? Keyword itu harus ada di dalam URL, ya kan? Kemudian kita harus tahu bahwa sebisa mungkin keyword itu sedekat mungkin dengan .com, ya. Kemudian jangan lupa bahwa maksimum karakter di URL itu cuma 75. Jadi dengan kata lain, jangan sampai URL kita terlalu panjang. Nah, gimana kalau misalnya nama domainnya terlalu panjang? Misalnya ingin belajar SEO dengan cepat.com. Nah, itu udah apes banget. Ya kan? Kenapa? Kan sisanya udah nggak bisa diapa-apain lagi ntar. Kepanjangan udahan. Nah, pertanyaannya adalah,
Emang ngaruh ya kalau misalnya keyword kita taruhin di URL tuh ngaruh sebagai untuk menjadi SEO. Ya, kita cek aja yuk. Nah, di sini kita ngelihat keywordnya adalah Software Cloud ERP Indonesia, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa URL-nya ada juga di sini dan itu exactly the same dengan kata kunci yang kita cari, Software Cloud ERP Indonesia. So, basically terbukti bahwa keyword berada di URL itu sangat membantu SEO kita. Oke? Okay? Yuk, next. Yang kedua adalah title rules, ya. Title rules di sini biasanya kalau teman-teman menggunakan WordPress, apapun judul artikel kita itu akan menjadi title-nya. Tapi sebenarnya yang kita bicarakan di sini adalah meta title. Jadi kalau teman-teman udah biasa ngerjain HTML, CSS itu kita ada div untuk title itu ada ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, penting untuk tahu bahwa keyword itu harus ada juga di dalam title. Sebisa mungkin, sedekat mungkin dengan bagian awal, ya kan? Nggak harus, maksudnya nggak wajib. Maksudnya dengan kata lain, kalau mau di belakang juga nggak ada yang bisa marahin kita kan, bener. Cuman kalau bisa lebih di awal, itu bisa ngebantu. Ya kan? Terus kemudian di sini kita juga harus tahu maksimum URL itu ada 55 dan jelas. Jangan banyak-banyak. Kebayang aja kalau 55 karakter terus kita ngulang-ngulang keyword yang sama mau berapa kali itu judulnya jadi bentuknya kayak apa. Ya kan, misalnya cara membuat opor diulang 3 kali juga udah aneh kan sebagai title. Nah, tapi bener nggak sih itu ngebantu? Ya, kita tes lagi yuk. Software Cloud ERP Indonesia. Di sini kita lihat juga Software Cloud ERP Indonesia. Kunci jadi pengusaha, so on and so forth. Jadi dengan kata lain berada di depan, berada di dalam title dan keyword tersebut ada di bagian depan, itu akan sangat membantu SEO kita. It's great, ya. Nah, meta description. Kita lanjut ke meta description-nya. Kenapa saya kasih tanda tanya 3? Karena di sini ada sedikit perbedaan. Ya, di sini ada sedikit yang unik mengenai meta description. Pertama, kita ngomongin rules-nya dulu. Keyword itu harus ada di meta description. Ya kan? Sebisa mungkin berada di paling depan. Dan maksimum URL itu 155 karakter. Ya kan? Dan kita bisa menggunakan keyword tersebut 2 kali dalam satu meta description. Nah, ini contohnya Software Cloud ERP Indonesia. Meta description itu biasanya saya kasih tanda kutip dulu, biasanya itu menjadi snippet description yang ada di result page, ya kan? Ada Software Cloud ERP yang hadir di Indonesia, bla bla bla, so on and so forth, ya kan? Tapi kita harus cek juga nih, apakah benar ini datang dari meta description. Kalau kita ngelihat dari yang ini, memang benar ada dari sesuai dengan meta description yang ada. Tapi kalau misalnya kita menggunakan, contohnya kita menggunakan kata kunci lain, contoh software ERP gratis, ya kan? Kita lihat suryasemesta.com ini, ternyata itu tidak ada di sini, karena berbeda. Deskripsinya ada sistem ERP dikenal oleh banyak pebisnis karena bla bla so on and so forth, tapi di dalam search engine result page-nya justru Odoo merupakan sebuah software ERP berteknologi modern yang dapat membantu so on and so forth. So basically fakta di sini adalah kita bisa ambil tarik kesimpulan adalah meta description atau bagian ini nggak selalu ditentukan dari meta description-nya, ya kan? Bisa juga diambil dari kontennya. Kalau kita ngecek yang bagian ini, bahkan di dalam kontennya sama sekali tidak ada kata ada software cloud ERP yang hadir di Indonesia sama sekali di dalam kontennya. Exactly the same itu tidak ada. Jadi benar-benar Google mengambil meta description-nya. Terus kemudian kalau yang di sini kebalikannya, ya kan? Meta description-nya sama sekali nggak diambil sebagai deskripsi dari halaman tersebut, tapi justru ngambil dari kontennya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang menentukan Google itu mau ngambil dari mana? Ya kan? Nah, Google itu kan serving kita sebagai pencari ya, sebagai orang yang menggunakan Google sebagai dalam bentuk mesin pencari. Bukan kita pengguna Google sebagai pembuat website. Nah, pada saat Google kita sedang mencari satu informasi di Google, for example adalah contoh software ERP gratis, Google tidak melihat meta description itu menjadi sesuatu yang harus disajikan kepada user, ya kan? Google akan mencari konten yang sesuai, ya kan, dengan kata pencarian ini, ya, kemudian diberikan kepada user.
Nah, di sini kita ada software ERP. Kita lihat yang di bold, bagian di bold sini adalah software ERP. Dan saya mencari kata gratis, ya kan? Di sini juga dimunculkan gratis. Jadi dengan kata Google melihat bahwa kontennya ada dari kata pencarian saya, kontennya ada yang relevan. Sebaliknya, Google juga melihat di sini dari kata pencarian saya ada meta description yang relevan. Nah, trivianya di sini, mungkin yang menarik di sini adalah kita harus optimize yang mana nih, meta description atau konten, ya. Kita kalau untuk meta description kita tentukan aja satu versi keyword dan kalimat mungkin yang untuk kita optimize. Tapi kita juga harus bisa melihat opportunity bahwa di dalam body halaman kita itu tidak ada maksimal karakter. Jadi kita mau sepanjang apapun karakter yang kata yang mau kita gunakan di dalam halaman tersebut itu bisa kita gunakan, kita bisa maksimalkan keyword-keywordnya di dalam isi dari artikel atau isi dari halaman tersebut. Ya, oke. Selanjutnya kita bicara mengenai heading. Ya, rulesnya simple adalah H1 itu adalah yang paling baik, H2 itu paling utama, yang paling penting, yang kedua juga penting tapi tidak lebih penting dari H1, H3, H4, dan seterusnya itu sama. Ya kan? Nah, rules-nya simpelnya adalah seperti ini. Ya kan? Setiap halaman harus memiliki satu heading. Ya kan? Dan setiap halaman seharusnya memiliki cuma satu aja. Jadi setiap halaman harus punya satu heading, tapi nggak boleh lebih dari satu. Kalau kita mau bicara simpelnya gitu ya. Terus H1 atau heading 1 itu harus menjadi heading yang pertama yang ditemukan oleh Googlebot. Jadi pada saat dia meng-crawl, dia ngeliat H1 itu adalah heading pertama. Jadi jangan sampai H2 dulu baru H1. Ya. Jadi H1 dulu baru H2. Terus kemudian nomor yang berikutnya adalah sebisa mungkin di dalam keyword tersebut, di dalam H1 tersebut ada keyword yang ingin kita optimize. Ya, kita harus pastikan itu. Terus yang jelas, yang kita jangan sampai men-skip heading. Ya kan? Misalnya nih kita setelah H1 tiba-tiba H3, itu nggak bisa. Di mana-mana kita harus ngitung dari H1 pasti H2. Ya kan? Kemudian H3. Balik lagi ke H2 nggak apa-apa. Ya kan? Kemudian dari H2 bisa lari ke H4 karena apa? H3-nya sudah di-mention. Nah, pertanyaannya adalah sepenting apa sih heading tersebut, ya kan? Dulu few years ago, meskipun banyak dari karyawan, baik banyak praktisi dan juga Googler menyangkal bahwa heading itu merupakan ranking faktor, tapi few years ago, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu ya, ada yang pernah membuat riset bahwa heading itu diperkirakan seperti key index kalau kita di database. Ya mungkin kalau teman-teman yang biasa programming gitu ya, ada SQL, H1 itu menjadi key index. Ya bayangin aja kalau misalnya dalam satu tabel ada 2 key index, pasti berantakan. Ya kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan mungkin kalau secara analogi gini aja, satu halaman itu anggap aja satu halaman adalah sebuah buku. Heading itu adalah judul bukunya. Ya kan? Kalau misalnya kita punya dua H1, ya aneh aja kita punya sebuah buku judulnya ada 2. Aneh itu. Ya kan? Nah, faktanya tidak pernah ada bukti bahwa H1 itu memberikan pengaruh kepada SEO, tapi tidak berarti adanya H1 tidak membantu SEO, itu juga menjadi suatu fakta. So basically banyak hal-hal yang di dalam SEO itu debatable. Jadi bisa diperdebatkan ya. Jadi karena apa? SEO itu adalah dunia yang logik, dunia logik dan juga upaya gitu kan. Silahkan untuk mengambil keputusan apakah kita harus menggunakan H1 atau tidak, apakah kita harus peduli dengan H1 atau H2 atau tidak. Itu silahkan ambil keputusan. Tapi simple way-nya ya kalau menurut saya pada saat kita sedang mengoptimas suatu website, kalau kita bisa mengupayakan yang untuk menjadi lebih baik, kita bisa mengupayakan yang terbaik, ya kan? Kenapa komentar dari luar harus membuat kita menghentikan hal tersebut? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, next-nya, kalau tadi kita udah ngobrolin kita udah ngobrolin very basic-nya, additional-nya mungkin kita juga harus memikirkan mengenai content value. Jadi dalam satu halaman usahakan jangan cuma tulisan doang, ya kan, ada image, ya kan, misalnya kita melihat ada suatu referensi di YouTube, kita bisa menggunakan
video di YouTube sebagai satu referensi, ya kan. Kalau misalnya ada user experience, let's say, kita bisa chat atau mungkin diskusi dari situ juga kita perbaiki itu gitu kan. Kemudian user experience juga kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai user datang membaca terus pergi lagi, ya kan. Upayakan suatu mungkin bisa berupa link, bisa berupa gambar untuk membuat user itu yang datang mengklik halaman tersebut dan mengunjungi halaman lain di website kita. Itu kita juga akan sangat ngebantu user experience. Ya kan. Kemudian multi device di sini cukup nyaman untuk dibuka di laptop atau mungkin desktop teman-teman, tapi juga oke untuk dibuka melalui smartphone teman-teman yang biasa dipakai gitu. Terus crawlability. Nah, crawlability di sini kemampuan dari Googlebot untuk membaca website kita. Ya. Dan kemudian juga speed. Nah, sebenarnya kalau kita bicara speed, multi-device, dan user experience, ini saling relate satu sama lain. Nah, kita bayangin aja kalau misalnya tampilan desktop itu kita buka di smartphone. Pada saat kita mau mencet atau mau klik satu tombol aja kita harus zoom dulu, ya kan? Itu website zaman dahulu mungkin masih seperti itu, ya. Jelas itu bukan sesuatu yang membantu user experience. Terus kemudian speed, ya kan? Speed di sini juga penting untuk kita perhatikan karena jangan sampai orang ngeklik result kita atau masuk ke dalam website kita, ya kan, dia nungguin 3 menit, 4 menit, 5 menit nggak kebuka gitu. Jadi tinggal pergi pasti ditutup. Hasil ya SEO-nya tidak akan menjadi lebih baik. Oke. Nah, karena kita bicara speed itu punya fungsi juga. Kalau kita bicara user experience juga punya fungsi ngebantu, kita lanjut ke membicarakan mengenai speed, ya. Karena kalau kita membicarakan mengenai multi device, kita membicarakan let's say rendering, so on and so forth, itu mungkin bisa kita obrolan kita bisa sampai pagi. Ya kan? Kita coba yuk kita ngobrol mengenai speed, sebenarnya bagaimana sih kita mengoptimize speed. Ya kan? Simpelnya pertama kita bisa meminimize HTTP request, ya kan. Terus kita juga bisa minify dan combine CSS dan JS atau JavaScript masing-masing teman-teman. Terus kita juga perhatikan TTFB. TTFB itu adalah time to first byte. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh server itu untuk merespon, memberikan 1 byte kepada user yang visit. Terus kemudian DNS lookup seberapa lama, dan mungkin kita juga bisa membicarakan mengenai compression atau JC. Ya. Nah, kita ngelihat minimize HTTP request. Semakin rendah request yang diberikan pada saat kita membuka suatu halaman itu semakin baik. Sebagai contoh ini kita ngelihat salah satu website dari aldiputra.net. Kan pada saat kita dibuka itu hanya 49 request, which is good, ya kan? Sementara sebelahnya saya nggak bisa menunjukkan ini website apa karena yang baik-baik disebarin, tapi kalau kurang baik nggak usah disebarin gitu ya. Di sini ada 192 request, ya. Nah, sekarang kita bayangkan aja kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dibuka. Yang sebelah kiri adalah 2,3 detik, yang sebelah kanan 26 detik. So 10 times fold ya. Kita menunggu hampir setengah menit untuk ngebuka satu halaman. Kira-kira apa yang kita lakukan jika kita mendapatkan situasi seperti itu? Mostly kita akan tutup tab kita, ya. So minimize HTTP request meskipun nggak kelihatan oleh user, ya kan? Itu juga penting untuk dilakukan. Terus kemudian kita bisa meminify atau mengcombine JavaScript dan CSS, ya kan? Semakin dia ringan itu akan semakin membantu. Teman-teman yang mungkin biasa pakai WordPress bisa menggunakan salah satu plugin-nya adalah wprocket.me gitu ya. Tapi again plugin juga kadang memberikan error juga, so silakan untuk melakukan trial and error. Tapi intinya objektifnya adalah untuk meminify dan mengcombine CSS dan JavaScript. Oke. Nah, berikutnya adalah TTFB. Kalau kita ngomongin TTFB itu adalah kemampuan server dalam merespons request kita. Jadi pada saat kita mengetik suatu domain atau URL, sebagai contoh di sini kita ketik p-w.com, ya, itu kita bisa tahu berapa cepat sih server itu ngerespon permintaan kita. Nah, di sini kita ngelihat first byte-nya adalah 0,8 second. Oke. So basically kurang dari 1 detik server sudah memberikan request, sudah memberikan respon, ya.
first byte, satu byte itu mungkin bisa dibilang satu karakter lah. Nah, semakin ini semakin tinggi, Google akan melihat bahwa ini kurang oke nih. Kenapa? Karena servernya agak lambat. Nah, di kalangan praktisi ada perdebatan bahwa yang penting adalah kecepatan render speed. Jadi dengan kata lain LCP-nya itu harus bagus, renderingnya harus selesainya dengan cepat segala macam. Ada juga yang punya pengaliran bahwa yang paling penting adalah server speed-nya. Ya kan, jangan sampai terlalu lambat. The problem is dua-duanya benar sebenarnya. Jadi kalau misalnya diadu ya aneh aja karena keduanya benar. Di satu sisi kalau server speed itu penting karena Google Bot pasti melihatnya dari server duluan sebelum ngomongin rendering. Ya kan? Terus yang kedua kalau kita rendering aja karena kecepatan rendering itu masih beda-beda. Kecepatannya Google Bot belum tentu kecepatan koneksi internet di rumah saya. Ya kan belum tentu sama dengan kecepatan koneksi internet di kantor, ya kan? Atau mungkin di tempatnya teman-teman, pasti beda-beda. Karena jadi dengan kata lain, rendering speed atau seberapa lama page itu bisa di-load, pasti beda-beda. Sesuatu yang berbeda-beda itu bukan sesuatu yang bisa kita jadikan benchmark. Ya kan? Nah, tapi kecepatannya Google Bot against server, menurut saya itu nggak terlalu mungkin berubah-berubah. Ya kan? Kecuali kalau servernya terlalu heavy dan segala macam. But, again, itu chances-nya kecil. Ya kan? Tapi di sisi lain, rendering speed untuk sebuah halaman itu bisa ditampilkan dengan baik itu juga penting. Kenapa? Yang menikmati kita. Kalau bisa terlalu lama, ya kita tutup. Ya, pada saat kita selalu memberikan kita mendapatkan bad user experience dari website tersebut karena mungkin rendering speed-nya lambat, ya pada akhirnya Google akan melihat bahwa website ini nggak oke buat search engine user nih. Mundur aja deh halaman 2 deh. Lama-lama halaman berikutnya ya lama-lama hilang dari peredaran. Jadi kan kalau misalnya certain keyword kita selalu dimundur-mundurkan oleh Google, kita harus mulai berhati-hati menghadapi hal tersebut. Kenapa? Karena kita akan susah untuk bisa balik lagi ke halaman pertama. Bisa, tapi it takes a lot of effort, it takes a lot of time. Ya kan? Jadi teman-teman kalau misalnya keywordnya tiba dari halaman pertama tiba-tiba mulai muncul di halaman 2 gitu kan, harus segera bergerak untuk bisa kembali lagi ke halaman 1. Ya kan? Jangan menunda-nunda apalagi sampai ke halaman 10 ke atas. Wah, kalau udah 10 ke atas tuh ya sudahlah gitu. Hapus saja keywordnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah DNS speed. Nah, DNS speed itu banyak itu ya, banyak surveinya yang menyatakan bahwa DNS ini lebih cepat dibandingkan yang ini. Dan di sini ada ada list dari DNS speed, ya kan? Kita bisa ngeliat kalau DNS seberapa, GoDaddy seberapa, DNS petisi seberapa. Tapi again, karena ini merupakan survei, ini semuanya debatable, ya. Intinya jangan sampai kita memilih DNS yang lambat sekali dalam men-serving request atau men-serving hit, gitu ya. Nah, berikutnya adalah compression atau gzip. Nah, kita ngelihat dari semakin besar ukuran satu halaman, ya kan, download dari halaman tersebut akan semakin lama. Sebagai contoh, kalau misalnya compression level 0, jadi tidak dikompres sama sekali, ukuran 149 itu memerlukan waktu download sampai dengan 2,7. Sementara kalau kita bicara gzip compression level 9, terbuka dalam waktu kurang dari setengah detik. Nah, so basically kalau kita bicara kecepatan sebuah halaman itu dibuka, ya kan semakin cepat kita kan semakin nyaman kan. Buka udah kebuka, kita tinggal baca. Ya kan? Begitu kebuka, udah kebuka kita tinggal baca, ya kan? Ya, apart begitu kebuka kita tinggal baca, tiba-tiba muncul pop-up iklan, yaitu hukum alam ya. Mereka yang ngasih pop-up iklan juga perlu duit kayaknya. Jadi nggak mungkin kita nggak menutup itu. Tapi intinya jangan sampai kita ngebuka sesuatu artikel, kita kebuka, tapi sama sekali nggak ada tulisannya, blank aja putih. Ya, pasti tinggal pergi. Nah, mungkin terakhir untuk kita ingat-ingat bersama gitu ya. SEO itu bukan one size fits all strategy. Itu cuma kaos yang bisa begitu. Tapi yang jelas SEO untuk e-commerce sama SEO untuk media pasti beda strateginya, ya kan? SEO untuk corporate, untuk blog pribadi pasti beda, ya kan? SEO untuk corporate B2B dengan SEO untuk corporate B2C pasti juga beda strateginya. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa satu SEO itu strateginya sama. Jadi tidak perlu adanya saling menyalahkan satu metode dengan metode yang lainnya karena pasti berbeda-beda. Terus satu ranking faktor
let's say tadi kita ngomongin title, meta description, URL, heading, speed, dan segala macam, itu ranking faktor. Ya. Kita bagus di satu titik, itu nggak berarti menentukan bahwa kita tuh auto menang, auto ranking, itu nggak ada. Ya kan? Karena apa? SEO itu circling process, SEO itu interlinking, jadi satu faktor akan mengaruhi faktor yang lainnya juga. Ya kan? Terus kemudian pada saat kita membuat strategi SEO, jangan terburu-buru menyatakan bahwa strategi SEO saya udah perfect, ya kan? Itu terlalu arogan, ya kan? Tapi camkan di dalam diri kita sendiri, kita harus selalu lebih baik aja, ya kan? Jangan terburu-buru bilang perfect, tapi kita harus selalu lebih baik dalam membuat strategi SEO, ya kan? Nah, berikutnya jangan pernah memuja satu ranking factor. Oh, yang penting title-nya deh. Kalau pokoknya title-nya udah sesuai dengan cara gua, pasti auto menang, ya kan? Atau kita terlalu memuja satu metode, ya kan? Itu jangan seperti itu, karena SEO nggak sebercanda itu gitu. Ngerjain satu hal terus tiba-tiba semuanya menang gitu kan. Nggak kayak gitu. Banyak sekali faktor yang harus kita pikirin. Terus yang terakhir, ya kan? Ini mungkin buat ngebantu teman-teman yang biasanya sering ditentang sama bosnya, ditentang sama kliennya, ditentang sama tim developernya, ya kan? Karena mereka punya sejuta alasan untuk nggak ngikutin strategi dari teman-teman. Wah, ini nggak bisa, ini nggak sesuai, ini aku maunya kayak gini, ya kan? Wah, ini udah terlanjur aku bikin kayak gini, ngapain aku merubah semuanya jadi kayak gini, ya kan? Kan yang penting kan aku bikin buat manusia segala macam. Tapi ingat satu hal, komputer cuma perlu satu alasan, ngalahin kita, ya. Jadi kalau bosnya ngeyel, kliennya ngeyel, developer ngeyel, ya kan? Jawab aja itu, ya kan? Kalian punya alasan segitu banyak, komputer cuma punya satu, ngalahin kita. Silahkan aja kalau mau kalah, gitu. Oke, sip, yuk ngobrol. Aku stop share ya. Di sini kita ngobrol. Oke, Pak Anas. Sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A. Ini udah ada lebih dari 10 pertanyaan yang masuk mengenai penjelasan Pak Anas. Oke. Oke. Oke, Pak Anas. Ini aku yang bacain aja ya, Pak Anas. Iya. Soalnya agak bingung juga ini aku scrollingnya. Oke. Aku baca dari yang atas ya. Oke, dari Kak Mifta pertama. Apakah bagus untuk mengulang keyword dengan artikel yang berbeda? Satu keyword ada 5 atau lebih artikel. Pak Anas. Mengulang keyword dalam artikel yang berbeda. Satu keyword ada 5 atau lebih artikel. Oh, maksudnya ini kayaknya lebih mengarah ke itu ya. Keyword kannibalism. Ya. Apakah bagus mengulang keyword dengan artikel yang berbeda? Sebenarnya kalau misalnya kita bisa bikin setiap halaman itu spesifik kita ngomongin apa, ya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sudah punya satu halaman, katakanlah demam berdarah, ya kan? Kita bikin 5 artikel dengan judul-judul demam berdarah semua. Ya ngapain juga? Kurang kerjaan sih. Satu aja cukup. Selama itu, yang penting satu itu bisa apa namanya, bisa dapetin traffic. Kenapa harus bikin 5? Oke. Gitu. Nanti ujung-ujungnya kanibalan. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Mifta untuk pertanyaannya. Kemudian dari Kak Muhammad Maliki. Selamat malam Pak Anas, saya mau bertanya, apakah image memengaruhi dalam optimasi SEO juga? Image mempengaruhi. Oke, sebenarnya gini, kalau di dalam SEO mungkin di zaman dulu ya, itu ada yang namanya image optimization, karena image juga punya porsi orang untuk ngeklik. To be honest, sebenarnya bahkan image itu juga salah satu source traffic yang lumayan oke, karena pada dasarnya manusia itu visual minded, ya. Nah, kalau misalnya bisa dioptimize, silakan dioptimize. Pengaruh juga, karena di dalam image kita juga bisa mengoptimize elemen yang ada, misalnya nama filenya, captionnya, alternate text-nya, ya kan, kita bisa menggunakan itu. Tapi apakah, again, satu ranking factor tidak memastikan bahwa kita auto menang di halaman pertama Google. Tapi kalau misalnya kita bisa optimize, kita optimize. Ya, itu Mas Muhammad Maliki. Oke, terima kasih Pak Anas. Semoga terjawab Kak Muhammad Maliki untuk pertanyaannya. Kemudian dari Kak sebentar. Dan dari Kak Sopian, Pak Anas. Kecepatan web mengaruhi SEO. Apakah lokasi server juga mempengaruhi SEO? Misalnya target saya user di Indonesia, lalu saya sewa hosting di Singapura. Oke. Sebenarnya itu udah semakin lama semakin tereliminasi ya. Dan kadang malah backfire. Kita cari di Indonesia, tapi sorry to say, mungkin
providernya nggak benar gitu kan, asal-asalan ya kan dalam satu hari mati 3 kali itu bisa terjadi juga gitu kan. Tapi intinya lokasi bukan menjadi satu yang paling utama sih sebetulnya. Yang paling utama ya tetap kecepatan kita sendiri gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari aduh, bentar. Dari Kak Bayu Susetyo ini mengenai URL length-nya tadi. Dari Kak Bayu, URL length 155 itu dihitung dari mana, Mbah? Setelah HTTPS kah atau setelah domain? Oke. Kalau URL length itu maksimal 75, Mas, nggak 155. Kalau 155 itu meta description. Ya. Apakah dihitung? Ya kan, makanya kalau kita zaman dulu ya, mungkin angkatan lama gitu, kalau misalnya namanya website tuh harus ada www, kan? www.namawebsite.com gitu kan. Tapi zaman sekarang itu udah mulai dihilangin, orang udah nggak mau pakai www karena ngabisin waktu, dan orang juga nggak ngerasa perlu untuk ngetik www yang artinya adalah World Wide Web. Ya kan, itu nggak perlu. Apakah dihitung HTTPS atau HTTP. Tapi ingat, jangan karena HTTPS, wah daripada HTTPS ada 5 kata, mendingan HTTP aja. Ya, nggak gitu juga. Karena Google sekarang sudah mewajibkan kita menggunakan secure connection gitu ya. Oke. Next question yang mana ya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Agus Setiadharma. Apakah keyword yang dipakai di Google Ads bisa dijadikan acuan untuk keyword di SEO, Pak Anas? Oke. Sebenarnya gini sih. Kalau kita ngomongin SEO dengan SEM itu agak sedikit berbeda cara kita melakukan riset keyword gitu ya. Kalau kita ngomongin SEM, keyword itu kan berdasarkan ad group. Misalnya ad group mobil, kita bisa bikin mobil mewah, mobil keluarga, mobil bla bla bla, so on and so forth. Tapi kalau kita menggunakan itu, nggak mungkin dong dalam SEO, dalam artikel kita tulisin dari mobil mewah, mobil keluarga, mobil murah, mobil second, kita masukin ke dalam artikel kita, nggak make sense. Ya kan? Itu berbeda. Sebenarnya berbeda. Tapi search volume-nya sama, ya kan? Search volume-nya itu sama, ya kan? Tapi metode kita dalam melakukan pencarian pasti beda. Apakah bisa digunakan sebagai bisa digunakan sebagai acuan? Bisa. Silahkan gunakan keyword research dari Google Ads sebagai acuan. Silakan aja. Itu nggak ada masalah sih menurutku. Oke. Semoga terjawab ya Kak Agus Setiadharma. Jadi bisa ya kalau misalnya menjadikan acuan keyword dari Google Ads, Kak Agus. Oke, selanjutnya dari aduh baik, makin nambah terus pertanyaannya. Bentar ya. Dari Kak Tommy Nala. Mbah, kalau judul artikel pakai bahasa Inggris, sementara body artikel bahasa Indonesia, apakah akan bisa menang di SERP-nya? Bisa. Sebenarnya bisa sih. Karena Google tuh udah bisa menerjemahkan bahasa kita gitu, mentranslate. Cuman apakah lebih powerful dengan mereka yang bisa menyesuaikan antara judul dengan bahasa Indonesia dengan artikel bahasa Indonesia? Ya mungkin itu berbeda ceritanya ya. Tapi apakah bisa menang di halaman pertama? Bisa. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Okay. Gitu. Kemudian dari anonymous attendee, jika semua faktor on page sudah dilakukan dan masih kalah juga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Pak? Nah, oke. Sebenarnya kalau udah kayak gitu, tapi sebentar, ini dilakukan bukan berarti sudah lebih baik dari kompetitor atau enggak nih? Mana nih yang kata Anonymous yang nanya, malu dia Anonymous tulis tolong namanya. dibalas kali ya. Tapi intinya gini lah, anggap aja dari segi on page kita sudah menang semuanya, ya kan? Speed-nya sudah menang, heading-nya udah oke, URL udah oke, segala macam. Kita mungkin bisa cek berikutnya adalah backlink-nya atau off page ya. Tapi itu bukan kita bicarakan di sesi ini, kita bicarakan di sesi berikutnya. Iya, pastilah gitu. Oke, itu ya Kak Anonymous. Jadi tunggu aja di Kamis depan SEO off page. Kemudian dari banyak banget ya. Dari Kak Bentar Pak Anas. Bagaimana? Dari Kak Edi, apakah SEO tag yang kita buat apakah SEO tag berpengaruh dalam
blog yang kita buat. Apakah pengaruh untuk Hmm, SEO tag yang kita buat di dalam blog? SEO tag, TAG ya. TAG. Asalnya di tempatku udah nggak muncul lagi nih apa namanya pertanyaannya. Aku baca dari mana sih? Dari Q&A, Pak, di paling bawah itu kan ada Q&A di sebelah polling. Oh, Ya, di pertanyaannya paling bawah itu dari Kak Edi. oh Tapi oke. numpuk-numpuk terus, Pak, ya. Oke. Sudah hilang lagi. Ya oke lah. Tagging itu apakah pengaruh? Sebenarnya tagging itu lebih ngebantu ke user. Jadi pada saat kita baca suatu artikel, misalnya artikel tersebut eh, tentang resep, kemudian ayam, terus kemudian lebaran, so on and so forth. Nah, itu lebih ngebantu kepada user. Apakah itu bisa ngebantu SEO? Belum pernah ada bukti bahwa tagging itu ngebantu secara SEO. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai WordPress, bahkan ada setting yang menawarkan kita apakah kategori dan tag ingin diindeks oleh Google atau tidak, ya kan? So far mendingan sih tidak diindeks ya. Apalagi kalau kita udah massive. Ini pernah ada salah satu media besar, ya kan? Aku nggak bisa ngomong itu medianya apa, ya kan? Dia setiap kali membuat satu kategori dan tag itu satu kategori dan tag itu nanti dia akan bikin halaman baru. So basically kalau misalnya ada 4 kategori dan ada 20 tag, itu permutasi 4 pangkat 20. Banyak. Halaman baru yang isinya kosong, ya nggak kosong sih, generated gitulah. Itu sekitar tahun 2010. Dan pada akhirnya Google menghilangkan scoringnya. Jadi di tahun 2010 itu ada scoring namanya PageRank. Media tersebut kehilangan PageRank-nya dari sekian menjadi not available. So berhati-hati dengan tag ya. Kalau misalnya memang kita website kita udah cukup masif. Itu sih. Gitu. Oke. Panas. Pertanyaan selanjutnya dari Kak William Hartoko. Panas, apakah URL structure sangat penting? Kalau nggak di structure, bisa ke-optimize nggak? Maksudnya kalau nggak di structure itu bagaimana ya? Itu aku agak bingungnya di situ. Tapi intinya URL itu apakah penting? Penting. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi CMO dari sebuah startup, ya kan? URL yang ada itu awalnya masih coded. Jadi product view sama dengan rata-ratanya product view sama dengan so on and so forth. Jadi masih parameter handling. Ya kan saya rapikan itu semua dan SEO-nya jauh membaik beberapa kali lipat. Jadi apakah penting? Penting. Ya kan kalau nggak di structure bisa ke optimize apa enggak? Itu yang aku nggak ngerti maksudnya nggak di structure itu seperti apa. Sebisa mungkin sih di optimize aja, di strukturin dengan baik. Kalau misalnya situs kita itu cukup massive, for example like Tokopedia, Shopee, Bukalapak, jumlah URL-nya banyak dan ternyata sudah terlanjur menggunakan parameter handling dan traffic-nya udah gede, ya berarti dengan kata lain itu udah teroptimasi dengan baik. Jangan iseng-iseng merubah URL. Intinya sih seperti itu. Oke, semoga terjawab Kak William. Kemudian dari Kak ada 50 pertanyaan. Sebentar, Pak. Enggak berkurang loh. Bukan berkurang, Pak, bertambah. Iya, makanya. Bentar, Pak. Saya mau tanya. Bentar ya, Pak. Oh, ini tadi yang tanya anonymous attendee ini tadi nanya lagi tuh dah. Traffic stuck di situ-situ aja. Perharinya ada saran atau rekomendasi untuk research keyword atau optimasi SEO on page untuk website-nya? Ya banyak sih, cuman kalau dibahas di sini nggak kelar gitu. Mungkin kita ngobrol lah. Bisa ke APSI ya, atau ikut telegramnya Asosiasi Praktisi SEO Indonesia ya, Pak Anas ya. Iya, tinggal di-share. Nanti akan di-share. Nah, dari Kak Alexander Sitorus, apakah website single page bisa membuat SEO tidak optimal, Pak Anas? Aku tidak akan memberikan jawaban yang pasti bahwa single page SEO single page itu nggak akan bisa di SEO kan, ya kan karena di masa lalu bahkan itu banyak sekali halaman single page yang powerful untuk menang di halaman pertama. Cuman secara personal saya akan bikin pernyataan bahwa saya nggak terlalu suka meng-SEO-kan single page. It's tiring for me. Iya.
Oke. Gitu sih. Pertanyaan benar-benar nggak berkurang nih, Pak. Ini bertambah lagi. Dari Kak Calvinio, Mhm. apakah website yang tidak terlalu bagus dalam segi speed load performance, apakah bisa mendatangkan banyak traffic organik, Pak Anas? Kalau misalkan dari website sendiri speed tidak terlalu bagus dalam speed load-nya. Sebenarnya kalau menurut saya speed load itu udah menjadi kayak suatu kewajiban ya untuk kita optimize. Sebelum kita berpikir yang macam-macam, kita harus fokusin dulu kepada speed load. Kenapa? Karena yang apa ya, yang membuat speed load itu penting ada dua faktor. Pertama adalah dari Googlebot-nya juga merasa itu penting. Dari user juga sama. Kita tanyain kepada kita sendiri deh. Kalau kita buka satu website, ya kan kita tunjuk 10 detik itu masih halaman putih, kita either kita nge-reload terus, ya kan, atau masih tutup. Ini website-nya error nih, tutup aja. Iya, Padahal sebenarnya lambat, bukannya error, gitu kan. iya. Nah, dari situ aja kita udah tahu bahwa sebenarnya speed itu salah satu hal yang paling utama, gitu. Baik dari segi manusia maupun untuk Googlebot, gitu sih. Oke, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Pak Anas. Ya, Saya silakan. udah answer tapi tetap 50. Nggak ber... Ya, either ini nggak berkurang atau ada yang sesuatu yang error. Ini bertambah terus panas ini bukan Oh, bererror kirain Pak. error loh, karena 51 terus ya tadi, nggak Iya, berubah. itu kan udah pindah Pak ke answer tuh. Ada 11 pertanyaan udah dijawab sama Pak Anas. Nah iya, oh iya, kirain error. Iya nggak Iya, error Pak, iya. memang mereka bertanya. Eh, Kirain error. em, sebentar Pak. Bagaimana cara mendapatkan Nah, dari mulanya tuh dari bawah ke atas sama dari bawah ke atas sih, aku agak bingung deh. Maksudnya kasihan juga yang nanya dari pertama. atas ya? Oke, kalau supaya adil dari atas. Tadi aku random sih, Pak Anas. Oke, Oh, oke oke, dari oke, atas. oke. Iya, oke dari atas deh. Dari Kak Eron. Jadi lebih bagus pasang ads atau optimasi SEO on page, Pak Anas? Oke, ini aku harus ngejawab sebagai founder dari APSI ya. Karena gini sih, kita pasang ads sih boleh, ya kan? Kalau kita punya duit. Tapi bergantung kepada ads menurutku jangan. Kenapa? Ads itu kan platform orang. Maksudnya ya baik itu kita mau pasang ads di Google atau kita mau pasang di Facebook, itu kan platformnya orang. Let's say mereka punya rules A saat ini dan CPC-nya adalah B. Well, what happen kalau misalnya tiba-tiba dalam bulan depan sementara budget kita memang masih stay, rules-nya dari A menjadi B, ya kan? Terus kemudian cost-nya menjadi 2 kali gitu. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Apakah bagus pasang ads? Bagus, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi jangan pernah melupakan optimasi SEO on SEO. page maupun off page-nya. Intinya jangan pernah melupakan organiknya hanya karena kita cukup yakin dengan ads-nya. Ya kan? Suicidal. Gitu sih. Oke, Gitu. semoga terjawab ya Kak Eron untuk pertanyaannya. Jadi mungkin nggak bimbang lagi mau pasang ads atau optimasi SEO on page. Kemudian dari Kak gimana dari Kak Makmun Murad, apakah SEO juga nggak berpengaruh terhadap update mayor mesin pencari? Maksudnya mungkin apakah dari analitiknya kali, Pak? Enggak, kayaknya kalau update major mesin pencari itu maksudnya perubahan algoritma. Algoritma. Pengaruh banget ya. Sepanjang saya ngerjain SEO itu udah berapa kali algoritma berubah ya. Bahkan saya ngalamin 2 kali core index update. Jadi pertama adalah kafein, ya kan, itu tahun 2000 berapa ya? Aku lupa deh. Tapi belum sampai 2010-an tuh belum. Terus sama yang barusan kemarin tuh ada perubahan core index, mobile first indexing. Ya kan? Pengaruh nggak? Pengaruhnya luar biasa. Ya kan? Mungkin tahun di yang update yang cukup besar itu Panda sama Penguin, ya kan? Panda itu lebih ke kontennya apakah punya quality atau content scraping, ya kan? Kalau Penguin itu apakah backlink kita punya kualitas yang bagus atau kita sideways backlink atau mungkin spammy bahkan. Nah, itu impact-nya cukup besar. Juggling dari rankingnya cukup besar gitu kan. Terus kemudian mulai masuk ke mobile garden, mobile first indexing, so on and so forth, ya itu pasti pengaruh. Itu pasti pengaruh sih. Oke. Berpengaruh ya Kak Makmun Murad untuk algoritmanya di mesin pencari dengan SEO-nya ya, Pak Anas ya?
Jadi Ya, harus ya. disesuaikan lagi ya dengan algoritma Google terbarunya ya Pak Anas. Ya, betul. Ini pertanyaan berikutnya agak lucu nih. Yang Dari Ahmad Nur yang Ahmad Ubaidah ya. nih. Oke, saya Iya, bacain mau dulu. tanya Kak, kenapa ya saya lakukan optimasi di halaman A, tapi saat kita buka dengan keyword yang dioptimasi, yang muncul malah bukan halaman tersebut. Nah, itu gimana ceritanya itu? Mungkin belum maksimal lagi kali Pak Anas. Kayak aku. Anomali sih, sebenarnya anomali. Cuman kalau aku ngeliat dari kayak gini, kita harus ngeliat Google tuh sebagai orang yang menyajikan informasi. Nah, halaman yang lain itu lebih relevan nggak? Lebih bagus nggak? Itu aja yang kita harus cek. Ya kan? Kalau misalnya ternyata lebih bagus, ya kan? Ya berarti yang A, ya kenapa harus mengoptimalkan halaman A? Cuman kalau misalnya halaman A di situ menjadi money site-nya ya, katakanlah kita money site ya. Halaman B yang muncul, ya udah kita tinggal mencari cara bagaimana traffic di halaman B itulah pindah ke halaman A. Tapi jangan menggunakan redirect ya. Kita menggunakan button, orang itu lebih berinteraksi. Karena kalau redirect, jadinya sedikit redirect. Oke. Semoga tercapai Kak Ahmad Nur Ubaidah. Kenapa yang keluar malah halaman yang lain, bukan halaman A? Makanya. Oke, Ini saya istilahnya kalau dia nembak cewek A, dia dapatnya malah cewek B gitu. Nembak siapa, dapatnya kemana salah gitu. ya. Salah sasaran. Oke. Kemudian dari Kak Ranza Primero, bagaimana penulisan alt text yang dapat mengaruhi crawling SEO? Pak Anas. Wait, aku agak bingung. Yang mana? Dari Kak Renza Primero. Itu di 1, 2, 3, 4, 5. Dari Bagaimana perusahaan alt text yang dapat mengaruhi crawling SEO? Oke. Alt text pertama harus sesuai dengan image-nya ya. Jangan berpikir tentang SEO-nya karena kalau berpikir tentang SEO-nya bisa jadi gambarnya Ariel Noah gitu kan. Alt text-nya Renza Primero gitu. Padahal sebenarnya alt text itu salah satu media buat teman-teman yang visually impaired untuk tahu ini image-nya apa. Jadi satu harus sesuai dengan image-nya itu apa, ya kan. Yang kedua juga jangan overdoing it. Karena misalnya kita abuse alt text diulang-ulang gitu kan. Mobil di dalam alt text itu juga akan men-trigger penalti dari Google. Gitu. Oke. Gitu ya Kak Renza, penulisan alt text. Kemudian dari Kak Fitri Caironi, Pak mau tanya apakah memasukkan link video YouTube pada tautan apakah memasukkan link YouTube tautan medsos bisa berpengaruh pada speed? Di satu sisi bisa nambah user experience, tapi khawatir bisa bikin page load semakin lama. Oke, betul. Kalau YouTube dan terlalu banyak link yang keluar, banyak request yang kita lakukan itu akan berpengaruh pada speed. Tapi kita juga harus memperhatikan fungsi dari experience juga, ya kan? Intinya satu, videonya jangan di set autoplay, ya kan? Kasihan yang mereka yang nggak punya kuota banyak, ya kan? Tiba-tiba buka website kita, tiba-tiba udah kuotanya habis. Jangan yang gunakan yang autoplay. Terus usahakan juga jangan di set bahwa video tersebut harus yang highest resolution, so on and so forth. Ya kan, kalau misalnya kita menggunakan server sendiri, tapi usahakan pakai YouTube sih daripada terlalu kita taruh di server sendiri. Dan jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu overdoing it karena website kita bukan YouTube, jadi nggak usah ngisi satu website dengan YouTube semuanya. Kalau sosial, menurutku sih nggak pernah ada masalah ya. Kita share ke Facebook dan segala macam, menurutku nggak ada masalah. Kalau YouTube sih bisa jadi trouble kalau kita salah config atau kita terlalu banyak, kita overdoing it gitu ya. Oke. Gitu ya Kak Fitri untuk link-link YouTube dan medsos. Dari Kak Susanti, ini aku agak scroll ke bawah Kak Anas pertanyaannya. Malam Pak Anas mau tanya apakah ada tips untuk SEO bagi WooCommerce? Apakah lebih baik membuat banyak konten dalam blog lebih tepat atau mengoptimasinya per produk lebih baik? Mengingat artikel ngeblog udah dinominasi media dan produk dinominasi marketplace. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya bagus banget. Tapi intinya gini sih, kalau kita membuat WooCommerce, ya kan WooCommerce itu punya flexibility di mana di satu sisi kita bisa diperlakukan sebagai blog dan di sisi lain diperlakukan sebagai produk. Nah, apakah kita harus mengoptimas salah satunya? Kalau bisa, kenapa tidak mengoptimas keduanya? Kenapa cuma harus salah satu gitu loh?
Tapi memang benar sih, kalau kita ngomongin produk, itu big marketplace sudah mengambil alih seluruh porsi yang ada, gitu ya. Sementara kalau kita ngomongin blog, media mungkin yang mengambil alih. Tapi sebenarnya enggak keseluruhannya sih. Masih banyak, sebagai contoh tadi yang kita gunakan sebagai contoh tadi kayak Cloud Software ERP Indonesia, ya kan? Itu bukan media yang muncul, ya kan? Tapi blog dan company profile. So basically kita masih bisa juga menggunakan blog sebagai media untuk mendapatkan traffic, ya kan? Tapi mungkin ya jangan beradu dengan situs berita ya, karena kalau kita ngomongin situs berita ya kejadian apa kita bahas di blog kita ya itu nyapain diri sendiri sih kalau menurutku. Gitu. Oke, begitu ya. Oke. Semoga terjawab dan lebih baik dioptimasi dua-duanya ya. Kenapa pilih salah Iya, satu kalau bisa kenapa harus salah dua-duanya? satu gitu. Oke. Oke. Tanya selanjutnya dari ini aku naik ke atas lagi, Kak. Iya. Dari anonymous attendee, maksudnya H1H2 itu apakah berpengaruh dari keyword search yang dicari orang-orang, Pak, dan bagaimana mengaturnya? Maksudnya H1H2 itu apakah berpengaruh dari keyword search yang dicari orang-orang? Mungkin tadi yang mengenai penulisan itunya, Pak, Anas bagian H1H2. Oh, apakah berpengaruh dari keyword search? Sebenarnya gini, H1, H2 itu lebih ke heading ya. Kalau misalnya teman-teman pakai Microsoft Word itu ada pengaturan heading 1, heading 2 dan segala macam. Apakah berpengaruh dari keyword search yang dicari orang-orang? Aku agak-agak bingung dengan pertanyaannya ini sih. Mungkin penentuan mana tulisan yang H1H2 itu apakah berpengaruh dengan misalkan saya carinya misalkan baju. Oh, mungkin keyword utama kalau bisa diletakkan di dalam H1, mungkin keyword pendukung diletakkan di halaman di heading 2, di H2. Itu mungkin akan jauh lebih fungsional gitu ya. Just if itu pertanyaannya agak bingung sih. Gitu. Itu berpengaruh berarti akan berpengaruh, Tapi yang Pak. tanyain adalah berpengaruh Misalkan berpengaruh mungkin dari keyword. H1-nya saya tulis baju gambar bunga-bunga, H2-nya misalkan H2-nya misalkan celana kotak-kotak gitu, Pak. Terus orang nyarinya baju bunga-bunga terus celana kotak-kotak gitu, Pak. Contohnya salah, Pak, maaf. Misalkan saya tulis H1-nya anjing bulldog gitu. H2-nya description mengenai anjing bulldog-nya itu apa gimana gitu. Nah, yang orang cari di Google itu misalkan deskripsi dari anjing bulldog ini, apakah pengaruh atau enggak? Sebenarnya sih pengaruh ya, karena selama kontennya relevan dengan apa yang dicari oleh user pasti muncul juga gitu loh. Di halaman berapa nggak tahu, tapi muncul juga selama itu. Dan maksudnya akan lebih relevan. cenderung ke H1-nya atau H2-nya gitu loh, Pak? Maksudnya pemilihan kalau H1-nya itu short, ya kan? Tadi apa gitu kan? Terus yang kedua lebih panjang dan user mencari yang lebih panjangnya, H2-nya yang akan dilihat. Okay. Again, Google tidak akan kaku dengan H1-nya aja, karena kalau kita ngeliat struktur dari suatu halaman tuh ada judul, ada subjudul, ada excerpts, ada quote, bahkan ada link, ya kan? Ada bold, strong, itu juga menjadi bagian-bagian dari ranking faktor yang ada. Dan ada juga artikel itu sendiri, jelas. Gitu sih. Jadi berpengaruh ya H1, H2. Pengaruh sih, tetap pengaruh sih. Cuman mana yang lebih penting, make it natural aja ya guys, jangan terlalu aneh-aneh. Aneh-aneh itu kayak gimana, Pak? Aneh-aneh. Ya, intinya kayak H1 resep cookies, H2-nya resep cookies enak, H3-nya resep cookies enak sekali ya. Aneh itu sih udah. Gitu. Nggak make sense. Kayak gitu ya teman-teman, itu contoh yang salah. jangan kayak gitu. Make it natural aja, yang normal-normal aja, yang wajar-wajar aja. Jangan yang aneh-aneh. Oke. Dari Kak Fandi Ardilen, apakah penggunaan SEM akan mempengaruhi SEO kita agar bisa naik ke halaman pertama pencarian Google? No. Aku akan tegas bilang itu tidak. Tapi apakah SEM akan membantu traffic? Iya. Gitu. Karena saya nggak kepingin ada paradigma yang salah bahwa kalau kita pasang SEM, SEO-nya auto bagus. Nggak juga. Atau sebaliknya, kalau kita SEO kita bagus, SEM-nya auto bagus. Nggak juga. Dunia yang berbeda. Ya, dunia yang berbeda sih. Itu Mas Fandi. Semoga terjawab, Kak Fandi. Kemudian, dari
Ini tadi yang mengenai karakter URL udah ya tadi. Udah ya, udah. Udah. Redundant. Ini mengenai keyword. Dari Kak Agus nih, untuk mencari keyword terbaik untuk website, metodenya bagaimana? Apakah redirect dari sosial media itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah redirect dari sosial media mempengaruhi SEO? Itu tadi juga udah. Belum ya? Belum sih. Kalau yang nomor 1, mencari keyword terbaik untuk website, metodenya gimana? Yang jelas ada metode yang berbeda antara research keyword SEO dengan keyword research keyword untuk SEM. Teman, kalau aku jelasin di sini, kita selesai Sampai jam subuh. 12 malam. Ya kan, untuk menjelasin metode itu bisa waktunya mungkin sekitar 1 jaman lebih kali. Balik lagi teman-teman, kalau misalnya mau tanya mungkin bisa ke Telegram Apsi ya, Pak. Bergabung dulu dengan Apsi, follow dulu Instagramnya, nanti ada yang kebantu. Terus apakah redirect dari sosial media mempengaruhi SEO? Indirectly no, tapi directly no, tapi indirectly bisa, karena pada saat user itu masuk ke dalam website kita, dia tahu user experience-nya bagus dan segala macam, itu akan ngebantu rankingnya. Seberapa kuat user experience untuk ngebantu SEO, kalau sekarang masih debatable ya. Ada yang bilang itu paling kuat banget, tapi ada yang bilang juga nggak terlalu kuat banget. So, beda-beda sih. Oke. Saya udah share nih untuk Instagram Apsi di chat. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau cek Instagramnya bisa langsung ya, teman-teman. Kemudian, Panas lihat pertanyaan deh, Pak. Ada 70. 79. Oke, aku pilih beberapa pertanyaan lagi nih, Panas deh. Oke. Tadi 50, sekarang 70. Bukannya malah bertambah ya. Makin tambah, Pak. 80 sekarang. Oke. Berarti teman-teman nih hari ini antusias banget nih berarti Pak Anas sama materi yang dibawakan Pak Anas. Pada mau belajar lebih banyak lagi. Oke. Saya lihat dari atas lagi deh. Gimana cara mengatur sikapnya? Kalau yang tanya tentang backlink itu itu ya teman-teman di SEO off page ya teman-teman, benar ya Pak Anas? Ngomongin backlink. Respectfully, kalau bisa kita jangan membicarakan entity yang lain, karena itu bisa jadi akan jadi suatu serangan kepada entity tersebut. Jadi teman-teman mau belanja backlink dari mana aja, ya kan, kemudian dari website apa saja, yaitu silahkan, ya kan, apakah aman atau tidak itu bukan kami tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya, ya kan, baik sebagai Apsi, dan aku yakin juga dari teman-teman Dewa Talk juga bukan ke sana, gitu ya, Mas. Iya, betul. Mas Taufik, Mas Iya, jadi bagi teman-teman yang nanya tentang backlink atau misalkan beli backlink gitu, itu kan itu mungkin tidak dibahas hari ini gitu, teman-teman. Atau mungkin tidak akan dibahas. Tidak akan dibahas kalau menyebut entity sesuatu, karena kita harus netral. Lagi sebagai asosiasi, Pak. Ya, itu dia. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Ahmad Nur Ubaidah. Mungkinkah query yang ada di Google Search Console bisa dijadikan keyword utama? Bisa. Dan itu strategi yang bagus banget. Betul. Tapi mungkin bukan dengan halaman yang sama ya. So for example, misalnya nih halaman kita mengenai katakanlah fasilitas mungkin model rumah minimalis. Kan, minimalis. Misalnya halaman kita seperti itu, terus kemudian ada query perawatan rumah minimalis masuk ke dalam situ, ya kan? Nah, kita ngeliat bahwa perawatan rumah minimalis memiliki impression yang bagus dengan CTR yang bagus, ya kan? Nah, kita bisa mengupayakan itu menjadi suatu halaman baru, ya kan? Selama kalau bisa sih jangan exact keyword ya, karena exact keyword nanti malah akan mengganggu CTR yang ada, kanibalisme yang nggak jelas. Tapi kita bisa membuat artikel yang lain yang mungkin lebih mengarah gitu ya, lebih membicarakan hal yang sama, tapi tidak secara eksplisit. Kalau misalnya perawatan rumah minimalis, kita bisa menggunakan bagaimana perawatan rumah yang baik. Nah, di dalamnya mungkin kita menyebutkan kata minimalis, so on and so forth. But that's SEO for marketing atau marketing for SEO. It's a good question. Gitu sih. Tapi bisa. Amat bisa berarti. Bagus malah kata Panas. Oke. Kemudian, Pak, pertanyaannya 90, Pak. Ya, kita beneran pulang subuh kayaknya.
Udah di rumah, Pak, jadi nggak kemana-mana lagi. Iya, semua begadang sampai pagi. Jangan-jangan. Mungkin aku pilih 5 pertanyaan terakhir, Panas ya, untuk Ya, sesi silakan. Q&A-nya. Karena ada 90 pertanyaan lebih, jadi kayak sepertinya tidak memungkinkan untuk waktunya juga untuk dijawab semuanya. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalkan pertanyaannya tidak kepilih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang mirip-mirip, kayak misalkan mengenai keyword dan juga URL dan lain-lain. Ada yang ngomong nongkrong di sini aja sampai subuh, asik juga. Ini Untuk belum tidur. termasuk pertanyaan yang nyasarnya Di ke chat bukan ya. di question box ya. Iya, Pak. Iya, bener Makanya nggak nih. kelar sampai pagi ini. Oke. Oke. Oke, Ini mungkin bisa dipilih 5 pertanyaan lagi. iya, aku Ya, yang udah pilih. udah random sih, pasti udah random ini. Iya, random ya. Oke. Eh, ini kalau misalnya udah ada yang oke dari maaf ya, Pak. Ini karena untuk dari anonymous attendee, untuk riset keyword selain menggunakan Google Keyword Planner, apakah ada rekomendasi platform lain, Pak Anas? Oh, banyak sih sebenarnya apa namanya? Kalau kita ngomongin dari tools yang lain, bisa kita menggunakan Ahrefs juga ada keyword research, dari SEMrush juga ada keyword research, Moz juga ada keyword research, terus Neil Patel punya apa keyword tools.io ya, itu juga ada juga ada. Jadi banyak sih sebenarnya kalau kita menggunakan resource seperti apa yang kita mau gunakan gitu kan. Cuman kalau saya untuk keyword research dari tools SEO yang ada, saya lebih suka Ahrefs. Tapi again itu tergantung selera masing-masing ya. Aku nggak bisa menyatakan bahwa yang ini paling lebih bagus daripada yang itu, enggak juga. Dan tools SEO, ini mungkin sedikit ngebahas agak sedikit out of the question. Tools SEO itu adalah tools. Fungsinya untuk menganalisa. Yang paling bagus adalah bagaimana kita bereaksi dengan analisa yang kita dapatkan dari tool tersebut. Kita punya tools terbaik di dunia, tapi kita tidak bisa bereaksi, kita tidak bisa mengoptimize based on analisa dari tools tersebut, ya percuma juga. Gitu sih. Oke. Kemudian dari pertanyaan berikutnya, yang kedua, dari Kak Ranza Primero, saya pernah dengar tentang teknik negatif keyword. Bagaimana cara kerjanya terhadap crawling SEO itu sendiri, Pak Anas? Negatif keyword. Negatif keyword itu biasanya, ini negatif SEO apa negatif keyword ya? Dia Mungkin nanya langsung negatif jawab. keyword. Negatif keyword itu biasanya ada di SEM sih. Bukan di SEO, cuman blacklisted keyword malah justru ada. Misalnya kita menggunakan kata yang berhubungan dengan pornografi, ya kan? Google itu sudah mencirikan hal tersebut. Bukan kalau teman-teman di sini biasa main AdSense, ya kan? Kalau kita di dalam salah satu artikel kita tidak sengaja menyebutkan kata-kata yang sudah di blacklist sama Google, bisa jadi AdSense kita akunnya juga diblokir oleh Google. Jadi sebisa mungkin menghindarilah negatif-negatif keyword atau mungkin blacklisted keyword dari artikel kita. Kita hindari aja kalau misalnya kita bisa gitu kan. Tapi ada beberapa situs yang memang mungkin membicarakan bukan pornografi sih, lebih ke sex education gitu ya. Mau nggak mau mereka menggunakan kata-kata tersebut dan itu agak-agak susah untuk di SEO-in. Karena Google sudah Iya. terlanjur algoritma Google Ngeblok ya. menghadapi pornografi keyword itu udah sangat-sangat strict. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ini karena ada yang spam pertanyaan. Teman-teman kalau ada yang nanya cukup sekali aja ya. Jadi kayak ini ke pendem juga. Dari Kak Tominala lagi nih. Untuk mengukur kecepatan website, apakah harus berpatokan dengan versi Google Speed Test atau bisa pakai GTmetrix? Mana yang lebih baik, Pak Anas? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin speed, ada banyak tools dari Google sendiri. Apa tadi GTmetrix, terus kemudian ada dari tools.pingdom.com, terus bisa menggunakan webpagespeed.test, segala macam banyak yang kita bisa gunakan. Cuman satu hal yang terbaik adalah kita menggunakan semua tools itu dan kita lihat mana sih yang paling relevan. Kalau misalnya memang dari 5 tools yang ada, 3 menyatakan bahwa yang ininya harus dioptimize, ya udah kita ikutin aja. Jangan hanya berpatokan kepada Google punya tools, ya kan? Kenapa? Karena yang pakai juga bukan cuma Google gitu. Yang pakai banyak orang kan, bukan cuma Google aja.
Dan sebenarnya kalau kita menggunakan beberapa tools itu sendiri, saran mereka mirip-mirip kok. Nggak ada saran yang mungkin di Google Tools ada, di sini nggak ada, dari Lighthouse ada, di sini nggak ada. Mostly sama semua. Cuman apa yang menjadi benchmark, nah itu biasanya kalau udah ngomongin benchmark itu pertanyaan dari klien, itu ada pertanyaan dari klien atau pertanyaan dari bos. Kasih 5-5-nya aja. Bosnya bingung, ya udah biar aja bingung dulu gitu. Karena dia harus mempelajari juga bahwa SEO itu tidak bisa ditentukan hanya dari satu source, apalagi kalau kita ngomongin benchmark gitu ya. Dulu kita pakai GT Matrix, hasilnya bagus kok sebelum ada Google Speed Test. Gitu kan. Jadi kenapa harus selalu berpikir bahwa Google Speed Test itu yang paling penting untuk kita jadikan benchmark? Enggak seperti itu. Oke. Oke, Panas. Semoga terjawab. Tadi pertanyaannya mengenai speed test. Kemudian dari dua pertanyaan terakhir ya berarti, Panas. Iya. Ini Panas udah mau banyak yang pilih siap nggak, nongkrong Panas? sampai pagi loh ini. Kalau enggak. Waduh. Panas mungkin pilih satu, saya pilih satu deh. Mungkin supaya adil gitu. Iya, siap. Coba aku pilih salah satu random. Iya, pilih salah satu random. Oke, mungkin yang aku coba sedang berusaha untuk nyari yang belum nanya sebelumnya gitu loh. Oke. Ini anonymous attendee itu dia nggak masukin nama atau dia manunya atau dia centang anonimus, mungkin malu Panas namanya disebutin. Oke. Tapi dengan katanya ada beberapa orang bisa jadi itu beberapa orang atau orang yang sama ya? Bisa jadi orang yang sama sih Pak. Bisa aja mereka matiin namanya mereka. Tapi bisa jadi orangnya berbeda-beda gitu ya? Bisa orang yang beda. Oke. Sebentar aku milih salah satu dulu. Saya juga pilih satu. Teman-teman kalau udah yang tanya, pertanyaannya jangan di double-double gitu ya, karena jadi ketumpuk pertanyaan lainnya. Ini ada yang nanya sampai 10 kali. Nah, ini aku ada pertanyaan dari RYP. Ya, ini aku mungkin dari sini ya. Iya, Jika Pak. jumlah image dalam satu konten berbeda antara desktop dan mobile, itu pengaruh ke SEO nggak? Dan apakah memang harus sama jumlahnya? Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan mobile first indexing. Dan jawabannya memang harus sama. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, jangan berbeda. Ya kan? Bukan cuma image-nya aja, bahkan jumlah kata pun sama. Jadi misalnya teman-teman punya versi desktop, kemudian punya versi mobile, jangan sampai karena di mobile ukurannya kecil, teks ini dihilangin deh. Nah itu kurang bagus, itu nggak bagus sama sekali. Dan itu beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah Google sendiri sudah memberikan pengumuman di blognya mereka bahwa mobile first indexing udah masuk ke tahap berikutnya, jadi udah lebih canggih lagi. Kita harus mulai memperhatikan faktor dari mobile first indexing itu di website kita. Mobile first indexing itu bukan cuma tampilan, tapi keseluruhan fungsi dari sebuah website. So, website kita bisa jadi muncul di dalam desktop bentuknya kayak mobile gitu kan ya. Jadi cuma di tengah-tengah doang, sebelah kanan kiri kosong. Tapi belum tentu itu menjadi suatu mobile first indexing yang bagus. Kalau misalnya ada beberapa elemen dari versi desktop dengan versi mobile itu yang nggak sama. Entah kontennya, jumlah kata, atau mungkin dari elemen-elemennya, struktur datanya, bahkan sampai ke image-nya. Usahakan equal sama. Oke. Gitu sih. KRYP, Karit, semoga terjawab. Oke, satu pertanyaan terakhir. Ini mau Panas atau saya, Pak? Ya, itu aja. Aku belum dapat soalnya. Banyak. Oke. Nah, hilang dari saya udah ini pilih. Dari Kak Fandi Presley Mamora, Malam Panas, apakah strategi menembak keyword dalam suatu artikel masih relevan? Memperbanyak keyword yang diincar. Memperbanyak keyword. Menembak keyword itu memperbanyak keyword yang diincar dalam satu artikel masih relevan. Oke, ini ngomongin keyword density ya. Sebenarnya gini sih. Beberapa waktu yang lalu saya buka satu kelas, kita ngebandingin antara
satu halaman dengan satu halaman yang berbeda, ya kan, satu halaman A dengan satu halaman B, keywordnya sama, ya kan. Dan kita temukan bahwa density juga punya pengaruh, ya kan. Nah, di halaman B yang masih belum menang itu mulai menggunakan cara yang sama, jadi memperbanyak keyword diulang-ulang-ulang. Apakah sudah menang? Untuk beberapa halaman dia menang, tapi untuk persaingan keyword tersebut dia enggak. So again, yang tadi makanya di bagian akhir dari slide saya kasih tahu bahwa saya kasih informasi bahwa satu ranking faktor itu tidak menjamin bahwa kita pasti menang. Ya kan? Tapi apakah masih relevan? Apakah masih bisa dipakai? Pakai aja selama itu masih manusiawi, ya kan? Saya nggak setuju dengan praktisi yang menyatakan keyword density udah nggak berlaku. Aku nggak setuju. Coba aja nggak ada keywordnya sama sekali atau keywordnya cuma dimasukin cuma satu aja di dalam artikel tersebut, nggak akan gerak juga. Apalagi nggak akan menang juga against a lot of competitors gitu kan. Tapi kalau misalnya kita menyatakan keyword density itu menjadi seolah-olah dewa, kita ngulang-ngulangin keyword yang sama berkali-kali itu pasti menang, ya enggak juga. So basically tidak perlu ekstrim ya, tidak perlu ekstrim melihat keyword density sebagai sesuatu yang tidak penting, tapi kita juga jangan terlalu ekstrim menganggap bahwa keyword density itu yang paling penting dalam SEO. Enggak juga. Gitu sih. Oke. Itu ya untuk jawabannya mengenai menembak keyword. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Kak, siapa udah? Menarik itu. Dan masih perdebatan terus. Bahkan di kalangan praktisi, di kalangan teman-teman APSI juga sampai sekarang juga masih banyak yang berdebat mengenai keyword density. Penting atau enggak. Cuman kalau saya sih mendingan ngambil jalan tengahnya aja. Kan dibilang penting ya enggak, ya penting, dibilang enggak penting ya juga itu enggak. bukan satu-satunya faktor gitu. Semua gitu faktor mempengaruhi. Semua faktor pengaruhi. Oke, itu ya Kak Fandi, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Sekian sesi Q&A-nya. Pak Anus tadi udah jawab lebih dari 20 pertanyaan dari peserta Really? Dewa Talk. Iya. Oh, 28 ya? Iya, 28 pertanyaan. Ini banyak banget sih, Pak Anus. Jadi, itu masih ada 44 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Mohon maaf teman-teman, belum bisa kejawab untuk sesi kali ini. Mungkin teman-teman bisa langsung ke Instagram APSI Official atau untuk masuk ke grupnya. Jadi di grupnya APSI itu gimana, Pak Anas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai grup APSI. Oke, jadi teman-teman bisa akses di, kok chatnya hilang ya? Tadi Michael, stop sharing dulu, Michael. Bentar. Tadi ada linknya di chat. Iya, aku udah share. Ya instagram.com/apsiofficial, ya kan, tinggal datang ke sana, terus DM Miminnya di DM, tolong minta tolong untuk bergabung dengan komunitasnya APSI, ya kan. Nah, APSI sendiri adalah sebuah asosiasi dan komunitasnya disebut sebagai Pendekar SEO atau PNDKR SEO. Pertama kali yang bisa teman-teman lakukan adalah mulai bergabung dengan Pendekar SEO-nya terlebih dahulu. Ini Gitu ya sih, teman-teman teman-teman. Instagramnya. Jadi bisa langsung ke Udah DM Instagram. lama tapi nggak ditanggepin. Oke, nanti saya coba ngobrol sama teman-teman pengurus, ya kan, bagaimana caranya supaya lebih cepat ditanggepinnya. Gitu. Okay. Saya yakin ada formnya juga untuk diisi ya, gitu, untuk teman-teman sebelum bergabung. Iya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum kejawab atau masih penasaran, bisa langsung join aja grup APSI Official, langsung ke Instagram aja, di instagram.com/apsiofficial. Nah, jadi jadi teman-teman, jadi bagi teman-teman yang menggunakan kode promo new normal, teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25% dan itu recurring, jadi setiap tahunnya akan terpotong 25%. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau migrasi itu juga lagi ada promo, jadi dapat extra cashback lagi sebesar 30%, dan ini juga free domain dan juga SSL untuk semua paket ya teman-teman, jadi kode promonya new normal, dan mendapatkan kode promo sebesar 25%. Kemudian, next, Michael. Nah, ini paket-paket yang tersedia di Dewa Web, mulai dari paket Scout, 20.000 per bulan, sampai dedicated cloud server. Dan di semua paket ini, kita sudah menyediakan fitur-fitur seperti free custom domain, free migration service, automatic cloud backup, premium themes, WordPress themes. Kemudian kita sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake, dan juga Ultra Fast NVMe SSD yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung aja ke dewaweb.com karena Ninja kita standby 24
jam, dan juga kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi ya teman-teman. Jadi bagi yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung aja ke dewaweb.com. Dan aku juga mau kasih tahu untuk next webinar, kita ada untuk hari Senin ini tanggal 10 jam 2 siang akan ada dari Kak Nico Julius, Instagram expert dan founder dari nicojulius.com dan juga kelbimeda.com. Nah, ini akan membahas mengenai Instagram organic growth, teman-teman. Jadi, nanti Kak Niko akan membahas mulai dari bagaimana memahami potensi Instagram di Indonesia, fitur-fitur Instagram dan fungsinya, dan bagaimana cara memaksimalkan Instagram kamu secara organik ya, teman-teman. Jadi, bagi yang tertarik bisa langsung aja daftar di dewatalks.com. Nah, kapan tadi, Niko, kapan? Senin, Pak, jam 2 siang. Senin? Oke. Ya. Jadi bagi yang tertarik, bisa langsung ikut. Nah, ini untuk media sosial kita, teman-teman. Jadi, bisa langsung cek dewatalks.com untuk melihat tayangan ulang webinar hari ini atau webinar sebelum-sebelumnya. Dan juga kalian misalkan mau lihat next webinar, jadwalnya itu juga ada di dewatalks.com dan juga Instagram kita Dewatalks Official. Nah, untuk YouTube kita, bisa langsung cek aja di Dewa Web. Itu banyak tayangan, itu juga ada tayangan ulang webinar-webinar kita, dan juga ada tips-tips mengenai website development, SEO, SEM, dan lain-lainnya yang tentunya bisa membantu bisnis teman-teman berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kita juga ada komunitas di WhatsApp dan juga Telegram. Jadi bagi teman-teman yang mau join bisa langsung scan barcode-nya atau klik link yang udah di-share di chat. Cari hosting yang aman, Dewa Web.